Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Kita teruskan fi'il mudhari'nya. Ingat ya, fi'il mudhari' ini sangat berkaitan erat dengan sharaf. Jadi kita mengi'rab fi'il mudhari' semuanya. Mengi'rab fi'il mudhari' semuanya. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-af'al al-khamsah ini ya. Kemudian ini penjelasan tentang al-af'al al-khamsah itu apa saja. Kemudian sudah menjelaskan juga fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan apapun. Maksudnya belum ada tambahan depannya, gitu ya. Belum ada tambahan depannya. Jadi seperti misalkan yadrusu, yaktubu, yadkhulu, gitu ya. Jadi belum ada tambahan ke depannya, masih asli fi'il mudhari'. Kemudian kemarin kita sudah membahas fi'il mudhari' yang nyambung dengan alif isnain, ini yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari' yang nyambung dengan wawul jamaah. Yang ketiga, fi'il mudhari' yang nyambung dengan ya al-mukhatabah. Artinya, kemarin kita sudah membahas al-af'al al-khamsah ini. Yang dulu pernah kita katakan ini pertama kali. Ini yang kemarin kita bahas, itu fi'il mudhari' yang nyambung dengan alif isnain, fi'il mudhari' yang nyambung dengan wawul jamaah, dan fi'il mudhari' yang nyambung dengan ya al-mukhatabah. Dan ini termasuk ke al-af'al al-khamsah, kata kerja yang memiliki 5 bentuk. Hari ini insya Allah kita masuk ke ini nomor 5 atau pembahasan nomor 5, yaitu fi'il mudhari' yang nyambung dengan nun niswah. Fi'il mudhari' yang nyambung dengan nun niswah. Ya. Baik. Kalau kita lihat fi'il mudhari' yang nyambung dengan nun niswah, ini kita lihat, ambil dulu fi'il mudhari'nya biar lebih paham. Ini fi'il mudhari' yang kemarin kita pelajari, itu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna sampai af'ulu, naf'ulu, sampai ana nahnu. Nah, sekarang fi'il mudhari' yang nyambung dengan nun niswah itu kata kerjanya yang ini. Yaf'ulna, ini satu, yaf'ulna sama taf'ulna. Yaf'ulna sama taf'ulna. Nunnya itu di belakangnya itu disebut dengan nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun yang menunjukkan perempuan. Niswah itu perempuan ya. Niswah jamak dari nisa. Jadi dhamirnya berarti untuk apa? Dhamirnya yaitu untuk hunna ya. Untuk hunna sama antunna. Ini hunna sama antunna. Iya, hunna sama antunna. Perhatikan sini. Idza ittasala bihi nunun niswah. Idza apabila ya. Idza apabila kita tulis ittasala, nyambung. Nah, ittasala artinya nyambung. Jadi mad muttasil, mad wajib muttasil artinya mad yang nyambung satu kata. Ntar ini tulisannya agak. Ini kalau tulisannya pahami ya. Nyambung. Bihi dengan gitu ya. Bi-nya dengan. Hi-nya ke fi'il mudhari'. Dengan hi-nya itu ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'.
Idza apabila ittasala nyambung bihi dengan fi'il mudhari nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan, yaitu domir hunna dan domir antunna. Ya. Domir hunna dan domir antunna. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, dalam keadaan majzum, dalam keadaan jazm atau majzum. Dan ingat kemarin ya bahwa marfu itu kata kerja atau fi'il mudhari yang belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Kemudian majzum, mansub, fi'il mudhari yang didahului oleh huruf nasab. Kemudian majzum atau jazm itu fi'il mudhari yang didahului oleh huruf jazm. Dalam keadaan marfu, al-alamah tanda ini ya, alamah artinya tandanya mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun dalam keadaan mansub, mabniun 'ala sukun dalam keadaan majzum, mabniun 'ala sukun. Jadi hanya memiliki satu bentuk, cuman kedudukannya berbeda gitu ya. Cuman kedudukannya berbeda. Jadi semuanya dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub, dalam keadaan majzum, yaitu apa? Mabniun 'ala sukun. Mabni itu artinya enggak berubah-ubah gitu ya. Mabni itu artinya hanya satu tandanya. Yaitu mabni 'ala sukun berarti mabni tidak berubah-ubah, harakatnya hanya sukun gitu. Jadi harakatnya hanya sukun. Contohnya mana? Contohnya misalkan yaktubna. Perhatikan huruf ba-nya. Fi'il mudhari, ujung fi'il mudhari dari kata ba yaktubu itu huruf ba. Berarti huruf ba-nya ini sukun. Nah, maka kita lihat hunna yaktub. Nah, ba-nya sukun. Kenapa? Karena dia mabni 'ala sukun ketika nyambung dengan nun niswah. Ketika nyambung dengan nun niswah. Berarti yaktubna. Baik. Kita i'rab, kalau disebutkan penjelasannya yaktub fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari mabniun 'ala sukun. Kenapa mabni? Karena nyambung dengan nun niswah. Gitu alasannya. Gitu ya. Jadi yaktubna mabniun 'ala sukun. Mabni atas sukun. Kenapa mabni? Kenapa harokatnya sukun gitu ya? Karena nyambung dengan nun niswah. Nun niswahnya mana? Ini setelahnya. Setelahnya nun niswahnya. Ini nun niswah. Itu nun niswah itu yang menunjukkan perempuan. Gitu. Kalau mau fi'il i'rabnya ini ada pinggirnya. Itu fi'lun mudhari mabniun 'ala sukun litisalihi binun niswah fi mahalli rafa. Tapi kedudukannya dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Intinya yang paling pentingnya adalah yaktubna, yaktub sampai huruf ba ini fi'il mudhari mabni atas sukun karena nyambung dengan huruf nun niswah ya, dan ini dalam keadaan marfu. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Pak Ustaz, kapan Pak Ustaz tadi ini marfu ini artinya apa Pak Ustaz? Marfu itu artinya belum didahului oleh huruf jazm dan belum didahului oleh huruf nasab. Itu marfu. Jadi marfu sebelumnya, sebelum fi'il mudhari ini nggak ada huruf jazm dan huruf nasab, nggak ada. Gitu. Yang nomor 2 aja Pak Ustaz. Kalau nomor 2 berarti mansub, artinya fi'il mudhari yang didahului dengan huruf nasab. Fi'il mudhari yang didahului dengan huruf nasab. Kalau jazm sama, fi'il mudhari yang didahului oleh huruf jazm. Paham? Ya, syukur Pak Ustaz. Afwan. Baik. Ya, kita teruskan. Berarti ini hunna yaktubna gitu ya. Hunna yaktubna. Jadi yaktubna dia fi'il mudhari mabni atas sukun. Yaktub. Ingat fi'il mudhari ujungnya adalah ba. Yaktub itu fi'il mudhari'nya. Berarti fi'il mudhari mabni atas sukun karena nyambung dengan nun niswah dan dia dalam keadaan rafa karena tidak didahului oleh huruf nasab
dan huruf jazm. Kemudian dalam keadaan nasab atau mansub mabniun ala sukun juga sama. Ini jadi yaktub. Perhatikan yaktubana, bentuknya sama. Ba-nya ini fi'il mudhari ujungnya huruf ba. Ba-nya sukun. Berarti yaktub dia fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari mabni atas sukun. Ingat ya. Mabni atas sukun karena nyambung dengan nun niswah. Karena nyambung dengan nun niswah, ini nun niswahnya. Fi mahalli nasab. Fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Karena sebelumnya ada huruf nasab lan. Ini. Kedudukannya dalam keadaan nasab, mansub. Kedudukannya dalam keadaan mansub. Kenapa? Karena ada huruf lan. Gitu aja. Jadi kalau ada huruf nasab berarti sebutkan fi mahalli nasab. Kalau tidak ada berarti fi mahalli rafa atau marfu. Nanti kalau ada huruf jazm juga sama. Yang ketiga berarti majzum, tandanya adalah mabniun atas sukun. Jadi bentuknya sama. Yaktubna. Fi'il mudhari'nya yaktub, huruf ba, sukun. Berarti fi'il mudhari' mabniun atas sukun. Mabniun atas sukun. Kenapa? Litisalihi bin nunin niswah, nyambung. Karena nyambung dengan nun niswah. Ya. Fi mahalli, dalam keadaan jazm atau majzum. Kenapa? Karena ada huruf lam sebelumnya. Lam ini termasuk huruf jazm. Jadi begini i'rabnya. Untuk marfu, kalau belum ada huruf jazm dan huruf nasab berarti sebutkan gini. Yaktubna, yaktub fi'il mudhari mabni atas sukun karena nyambung dengan nun niswah dan dia dalam keadaan marfu atau rafa. Kemudian kalau misalkan hunna lan yaktubna, ada lannya sebelumnya. Berarti yaktubna fi'il mudhari mabniun atas sukun karena nyambung dengan nun niswah dalam keadaan nasab. Gitu ya. Dalam keadaan nasab karena ada huruf lan. Kalau yang ketiga hunna lam yaktubna. Yaktubna fi'il mudhari mabniun atas sukun karena nyambung dengan nun niswah dan dia dalam keadaan majzum atau jazm. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf lam gitu. Itu fi'il mudhari'nya. Paham? Jadi intinya apa? Intinya kalau ada domir untuk fi'il mudhari' ya, untuk fi'il mudhari'. Domir hunna dan antunna bentuknya sama, dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jazm bentuknya sama. Cuman yang berbeda adalah kedudukan. Jadi kedudukan itu maksudnya fi mahalli rafa, fi mahalli nasab, fi mahalli jazm. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau fi'il mudhari'nya sebelumnya tidak ada huruf nasab dan huruf jazm berarti dalam keadaan rafa. Kalau sebelumnya ada huruf nasab seperti lan contohnya berarti dalam keadaan nasab. Kalau ada huruf jazm seperti lam salah satunya berarti fi'il mudhari' dalam keadaan majzum gitu. Paham? Silakan paham. Ada pertanyaan? Insyaallah. Insyaallah paham ya, gampang ya insyaallah. Jadi ini fi'il mudhari' yang nyambung dengan nun niswah itu bentuknya sama. Bentuknya sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Oke, kalau tidak lagi teruskan coba tambah satu lagi. Nah ini berkaitan nih tiga ini. Jadi pembahasan ke-6, ke-7, ke-8 berkaitan. Satu pembahasan sebenarnya kalau kita gabungkan nggak masalah. Di sini nggak ada pertanyaan ya, paham ya? Kalau paham kita teruskan. Iya, kalau paham berarti alhamdulillah teruskan ke sini. Kalau tadi kan yang kita pelajari itu fi'il mudhari' yang ujungnya masih berharokat, disebutnya dengan sahih akhir, yaitu yaktubu, yadrusu, gitu ya. Yaktubu, yadrusu, kemudian yaf'alu, kemudian misalkan yasluhu, kemudian yaktubu, yansuru. Semuanya ada harokat ujungnya, disebutnya dengan fi'il sahih, yaitu kata kerja yang sahih akhir. Sahih akhir maksudnya ujungnya masih ada harokatnya, bukan huruf ilat, bukan huruf penyakit.
bukan huruf alif, ya, waw. Itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ujungnya itu ada huruf alif, ada huruf waw atau huruf ya ujungnya. Artinya bagaimana kalau kata kerja fi'il mudhari'nya itu huruf ilat. Ya. Pembahasan yang pertama. Nomor 6 ini. Idza kana mu'tal al-akhir bil alif, jika fi'il mudhari'nya yaitu mu'tal akhir, huruf akhirnya huruf ilat, huruf penyakit. Dengan apa? Dengan alif. Contohnya yardo. Perhatikan ujungnya. Yardo, ujungnya huruf alif maksurah, alif bengkok. Ini disebut dengan mu'tal. Mu'tal itu apa? Berpenyakit. Gitu ya. Mu'tal itu artinya berpenyakit. Akhir di ujungnya. Gitu. Berpenyakit di ujungnya. Jadi ujungnya itu huruf penyakit, huruf ilat. Dan huruf ilat itu ada 3 ya. Huruf ilat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Ingat ini. Alif, waw, dan ya. Bagaimana i'rabnya atau bagaimana perubahannya ketika dia dalam keadaan marfu, ketika dia dalam keadaan nasab, ketika dia dalam keadaan majzum, jazm. Baik. Idza kana mu'tal akhir bil alif, contohnya yarda dalam keadaan marfu tandanya adalah ad-dhammatu al-muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Seperti ini. Dhammah muqaddarah itu, kalau kita dhammah tahu ya, dhammah itu jelas. Dhammah itu jelas. Kalau disebutkan muqaddarah itu lawan dari zahirah. Kalau zahirah artinya nampak, kelihatan dhammahnya. Kalau muqaddarah, dhammahnya nggak kelihatan, nggak nampak. Contohnya, perhatikan sini, al-misal. Huwa yardo. Yardo harusnya itu yardoyu. Gitu ya, ujungnya berarti dhammah gitu. Cuman karena kata kerjanya ini mu'tal akhir bil alif, mu'tal akhir huruf penyakitnya alif, maka disebutnya dengan muqaddarah. Tandanya ujungnya itu dhammahnya dhammah muqaddarah karena nggak bisa ditulis, susah mengucapkannya. Huwa yardo gitu aja. Ingat ya, harokatnya bukan di huruf do. Harokatnya bukan di huruf do-nya, tapi huruf akhir. Huruf akhir itu huruf alif bengkok atau alif maksurah. Harusnya huwa yardo gitu. Tapi di sini karena dia mu'tal akhir maka huwa yardo, tapi tetap tandanya adalah dhammah, cuman dhammahnya muqaddarah. Artinya apa? Dhammahnya enggak nampak, dhammahnya enggak kelihatan. Gitu. Nah, kalau kita sebutkan berarti yardo ini apa nih? Yardo dia fi'il mudhari' marfu. Fi'il mudhari' marfu nih. Karena enggak ada huruf nasab gitu kan. Yardo fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena enggak ada huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Nah, kenapa dhammah muqaddarah? Karena enggak ditulis ujungnya. Nah, enggak ditulis ujungnya, enggak kelihatan, enggak nampak. Susah menulisnya ya. Udhar gitu. Kemudian fa'ilnya apa di yardo ini? Fa'ilnya yaitu huwa. Fa'ilnya yardo itu huwa, dari rodiya yardo. Kita sudah tahu tuh di pelajaran shorof. Kalau kata kerja yang diucapkan pertama kali itu selalu domir itu artinya fa'ilnya gitu ya. Fa'ilnya itu huwa. Jadi kita ulangi lagi, berarti yardo ini dia bentuknya tetap seperti ini, yardo, tapi tandanya adalah dhammah. Karena dhammahnya tidak kelihatan,
Dhammahnya tidak ditulis, maka disebut dengan dhammah muqaddarah. Dan dia dalam keadaan marfu, yardo ini dalam keadaan marfu. Kenapa? Karena belum ada huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Paham ini? Ada pertanyaan? Bingung? Jadi rumahnya tidak nampak, Iya. ditulisnya dengan apa? Gantinya tulisnya apa? Enggak Ya, diganti, gitu. enggak diganti gini aja. Yardo gitu. Maka disebutnya dengan muqaddar. Muqaddarah itu artinya enggak ada, hanya takdirkan saja, ditakdirkan saja. Jadi i'rabnya nanti takdir. Jadi muqaddar disebutnya. Enggak nampak, bukan zahirah. Kalau zahirah berarti nampak. Kalau zahirah itu yang tadi kita pelajari, yaktubu gitu ya. Yadrusu, yansuru gitu. Itu berarti zahirah. Kebalikannya muqaddarah. Jadi kalau yang untuk muqaddarah ini kalimatnya tentu bukan ya, Iya, kalimatnya apa? tertentu saja gitu. Bukan tertentu, yaitu kata kerja yang memiliki huruf akhirnya itu alif. Mu'tal alif. Ini yang kita bahas sekarang mu'tal alif ya. Nanti setelahnya mu'tal waw dan mu'tal ya. Jadi kata kerja yang ujungnya itu huruf alif bengkok. Contohnya apa? Contohnya misalkan iya alif bengkok. Contohnya misalkan yas'a gitu ya. Nah, yas'a ini panjang. Yas'a ujungnya alif bengkok. Ini juga sama dengan yardo. Berarti huwa yas'a gitu. Ini, nah terus sini. Sini aja ya. Nah, contohnya yas'a. Yas'a dan lain sebagainya. Artinya apa? Sama. Kalau ada kata kerja fi'il mudhari yang ujungnya huruf alif bengkok, itu i'rabnya sama kayak begini. I'rabnya sama kayak begini. Kemudian dalam keadaan nasab apa? Dalam keadaan nasab berarti sebelumnya didahului dengan huruf nasab. Tandanya apa? Tandanya fathah. Fathah. Cuman muqaddarah lagi. Berarti kalau muqaddarah nggak nampak nih ujungnya. Jadi huwa, lan. Ini lannya huruf nasabnya. Huruf nasab lan. Lan yardo. Huwa lan yardo. Harusnya yardo'a gitu ya. Harusnya yardo'a. Karena ini dia ta'adzur. Huruf illah. Ada huruf penyakitnya maka ujungnya nggak ditulis fathahnya, maka disebutnya dengan muqaddarah. Jadi yardo dia fi'il mudhari mansub. Dengan apa nasabnya? Dengan apa mansubnya? Dengan lan. Ini huruf nasabnya ya, dengan lan. Tandanya apa? Tandanya adalah fathah. Ada nggak fathah ujungnya? Tidak ada. Maka disebut dengan muqaddarah. Muqaddarah. Jadi lan yardo, iya, ya lan yardo, yardo fi'il mudhari mansub, fi'il mudhari mansub. Dengan apa nasabnya? Dengan huruf lam. Tandanya apa? Tandanya fathah. Kelihatan tidak ditulis. Berarti tandanya fathah muqaddarah. Ya gitu. Ustaz, Ya. itu selalu nggak mesti huwa kan? Atau gimana? Enggak mesti huwa. Enggak mesti huwa. Yang penting yardo ini tidak ada tambahan setelahnya. Jadi yang tidak ada tambahan itu apa? Yang tidak ada tambahan itu untuk huwa, untuk anta, untuk ana, ya gitu. Paham maksudnya? Jadi gini. Yardo. Yang mana huruf ilatnya? Apa? Ada huruf ilatnya juga di situ ya? Apa? Di mana? Ilat. Enggak. Di mana, Bu? Enggak ada. Nyebut huruf ilat enggak ya? Ini huruf ilatnya yardo ujungnya alif bengkok. Gimana pertanyaannya? Huruf ilatnya di mana? Tadi yang huwa layyadha di sini ada ilat kayak kedengaran gitu. Iya, huruf ilatnya ini ujung alif bengkok. Kalau lam yardo nggak pakai itu ya bengkok tak. Nanti kita bahas sekarang. Oh, ya bengkok. Iya memang bengkok, alif bengkok. Iya. Jadi akhirnya panjang ya bacanya Pak Ustadz ya? Panjang, iya.
Yardo, lan yardo, 2 Berapa harakat. harokat itu Pak Ustaz? 2 harakat. Berapa harokat? 2 2 harakat. harokat ya? Iya. Alhamdulillah. Tip. Udah? Paham? Nah, sekarang untuk yang ketiga dalam keadaan jazm atau majzum, berarti sebelumnya ada huruf jazm ya. Tandanya apa? Tandanya hadfu harfil illah, dibuang huruf ilatnya. Nah, gitu. Ya. Jadi hadfu harfil illah, dibuang huruf ilatnya. Hadfu artinya dibuang, huruf-huruf illah penyakit, huruf penyakitnya. Ingat, huruf penyakit tadi ini nih. Alif, waw, ya, ini huruf penyakit. Jadi ada 3. Sekarang yang kita bahas itu alif bengkok. Berarti huwa, lam, asalnya yardo kayak atas. Asalnya begini, yardo panjang. Karena dimasuki huruf lam, dan lam ini termasuk huruf jazm, maka tandanya yaitu hadfu harfil ilah, buang huruf ilatnya. Yang tadinya ada alif bengkok di ujungnya, kita buang, berarti menjadi sampai do saja. Berarti lam yardo gitu. Nah, ini berarti huwa lam yardo. Yardo ini fiil mudhari majzum dengan lam. Fiil mudhari yang dijazmkan dengan lam, tanda jazmnya adalah dibuang huruf ilatnya di ujung. Gitu. Paham? Nah, makanya sekarang ini, perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau ada lam, setelahnya sukun, gitu kan ya? Misalkan, lam yaktub. Lam yaktub. Setelah kan, lam yaktub gitu sukun. Sukun. Nah, ujungnya sukun. Ini sukun untuk kata kerja yang soheh akhir, yang ujungnya bukan huruf ilat. Tapi kalau yang ujungnya huruf ilat, itu dibuang huruf ilatnya. Dibuang huruf ilatnya. Asalnya lam yardo. Nah, ketika kita sudah masukkan lam ini, menjadi lam yardo. Nggak ada huruf ilatnya. Jadi jangan salah misalkan lah, kenapa ini? Kan lam ini huruf jazm, ujungnya harus sukun. Kenapa di sini yardo jadi fathah? Nah, ingat ya. Ini harokatnya bukan fathah. Tanda jazmnya bukan fathah, tapi apa? Tapi dibuang huruf ilatnya ujungnya, karena asalnya lam yardo gitu. Karena dia termasuk kata kerja yang mu'tal akhir bil alif. Kata kerja yang memiliki huruf ilat penyakit, dan huruf penyakitnya yaitu alif. Paham? Ada pertanyaan? I'rabnya itu apa sih tuh tulisannya tadi? I'rabnya berarti gini. Iya, gini. Bilam. Yardo artinya atau i'rabnya, dia yardo kan fi'il mudhari. Kita sebutkan yardo fi'il mudhari yang dijazmkan oleh huruf lam, tanda jazmnya adalah dibuang huruf ilatnya gitu. Nah, gitu bacanya apa? Jazm. Ya, kalau ini berarti ke sini. Kalau ini fi'lun mudhari'un majzumun bilam, artinya fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam, wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, buang huruf ilatnya. Itu sama dengan Anda katakan barusan. Jadi kalau ini versi bahasa Arab ya. Kalau barusan versi bahasa Indonesia itu sama artinya. Fa'ilu. Iya, kalau fa'ilnya apa? Yardo kan untuk huwa, berarti fa'il domir mustatir. Mustatir itu tadinya nggak kelihatan. Nanti dulu kalau itu. Takdiruhu huwa. Kalau kita sekarang juga nggak masalah ya, kita sudah tahu bahwa rodiya yardo, siapa domirnya? Selalu huwa kan? Kata kerja yang disebutkan pertama itu huwa. Gitu, itu fa'ilnya maksudnya. Jadi fa'il itu domir yang ada di kata kerja yardo ini siapa? Gitu. Domir apa? Itu maksudnya, itu fa'il. Jadi berarti yardo di sini domirnya apa? Huwa. Gitu. Berarti fa'ilnya huwa gitu. Itu kalau fa'il. Kalau fa'il itu kaitannya dengan sorob tadi yang kita pelajari. Itu huwa humahum sampai ke bawah. Misalkan, kalau misalkan nih lam tardo. Tardo kita ganti dengan huruf ta. Tardo. Tardo, do-nya pendek. Berarti anta. Nah, berarti fa'ilnya apa? Anta gitu. Iya, anta, ini kaitannya dengan sorob. Berarti gitu, ini fa'ilnya anta gitu. Ini kaitannya dengan sorob kembali. Gitu. Insya Allah kalau fa'ilnya gampang. Kalau fa'ilnya gampang, yang penting paham itu kelas sorob itu. Perubahannya.
Paham ini? Silahkan, ada pertanyaan. Hubungannya dengan fi'il mudhari aja ya? Iya. Ya, hubungannya dengan fi'il mudhari aja ya? Iya, ini kan i'rab fi'il mudhari, jadi khusus fi'il mudhari saja. Jadi semua fi'il mudhari yang kita pelajari di sini i'rabnya cukup ini ya. Karena untuk fi'il madi nanti belum kita. Untuk fi'il amar, fi'il nahi belum. Fi'il mudhari aja dulu. Paham gak ini pembahasan kali ini kita? Ada pertanyaan silahkan. Cukup ya, insya Allah cukup pembahasannya. Berarti yang kita bahas hari ini yaitu fi'il mudhari yang nyambung dengan nun niswah, satu. Yang kedua, fi'il mudhari yang ujungnya huruf ilat dengan alif. Huruf ilafnya alif. Insya Allah pekan depan kita bahas dua pembahasan lagi, yaitu fi'il mudhari yang ujungnya atau huruf ilatnya itu ya. Dan satu lagi, fi'il mudhari yang huruf ilatnya di akhir yaitu waw. Ini nggak jauh beda pembahasannya dengan yang sekarang ini, dengan alif. Insya Allah itu pekan depan. Satu kali pertemuan lagi, insya Allah kita cukup berarti. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini?